seluruh bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Yes Tuhan, kasih-Mu tak terbatas untuk kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan di sini kami mau memilih untuk menyembah-Mu, untuk meninggikan-Mu Tuhan, untuk memuji nama-Mu. Tiada yang tak mungkin bagimu, tiada yang luput dari matamu. Kau Tuhan berkuasa atas hidupku. So, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tandingi kuasa-Mu. Kau Tuhan berkuasa atas segalanya. Samudra pun bersorak memuji-Mu. Semua yang bernafas, semua yang bernafas mengagungkan nama-Mu. Kudus, kudus Tuhan Allah semesta, gunung tunduk menyembah-Mu. Sorakan haleluya, haleluya. Suci, suci Tuhan Allah semesta, surga bumi meninggikan. Kau Allah yang bertahta termulia. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan, tiada yang tak mungkin bagimu Yesus. Tiada yang tak mungkin, tiada yang tak mungkin bagimu, tiada yang luput dari matamu. Kau Tuhan berkuasa atas hidupku.
Mari jemaat Tuhan pakai waktu ini untuk menyembah Tuhan. Di bulan ini kita belajar untuk mau menyembah Tuhan. Kita mau memilih untuk menyembah Yesus dengan puji-pujian kita, dengan penyembahan kita. Kita mau bersyukur atas nikmat yang sudah Tuhan berikan untuk kita, berkat-berkat yang luar biasa. Sampai di sini Tuhan masih menolong kita. Dialah Allah Ebenezer. Tidak ada yang tidak mungkin baginya. Oh, tidak yang tak mungkin bagimu Tuhan. Semua ya dan amin. Kami percaya Kau Bapa yang sangat baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih sudah menyayangi kami lebih dari apapun Yesus. Kau Bapa yang sangat baik, Kau Bapa yang penuh kasih. Kami mau bersyukur punya Allah seperti-Mu. Terima kasih Yesus. Tiada kata yang bisa menggambarkan kebaikan-Mu Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Tidak pernah sekalipun kami kekurangan Yesus. Sampai hari ini kami masih ada semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Panggil namanya saudara, katakan Yesus ini kami, Yesus ini kami. Hidup kami berterima kasih untuk-Mu Tuhan. Pakai hidup lebih lagi untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan. Puji-pujian ini hanya untuk satu-satunya nama dalam kehidupan kami, Yesus Kristus Tuhan kami. Segala penyembahan, segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku.
Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk terlebih. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Setiap kita pastinya antusias ya untuk menerima kebenaran firman Tuhan di minggu terakhir hari ini, di sore hari ini. Puji nama Tuhan. Sore hari ini masih kita di Choose to Honor. Jangan bosan-bosan kita ada di Choose to Honor, karena ini adalah minggu terakhir. Ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan untuk setiap kita, agar kita terus memilih untuk menghormati Tuhan. Oke. Yang boleh saya sampaikan sore hari ini, terus lakukan, do it again. Apa itu harus terus kita lakukan? Sebenarnya Tuhan ingin setiap kita ini menjadi anak-anaknya yang konsisten ya, yang punya komitmen yang kuat untuk mempercayai apa yang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Hanya 2 hal yang boleh sore hari ini saya sampaikan tentang terus lakukan, do it again. Yaitu yang pertama, terus percaya Tuhan membela. Ya, terus percaya Tuhan membela. Jadi jangan kita takut kalau kita punya masalah, kita punya serangan apapun, kita jangan takut. Kita punya Tuhan yang selalu membela. Mari kita baca terlebih dahulu ayat firman Tuhan dari 1 Samuel 26 ayat 5 sampai 12. Kita baca secara cepat ya, Bapak Ibu bisa menyimak aja. Dari ayat 5, berkemaslah Daud lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner dan Biner panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan sedang rakyat berkemah di sekelilingnya. Berbicara Daud kepada Ahimelek orang Het itu dan kepada Abisai anak Seruya saudara Yoab. Katanya, siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam. Dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan 1 tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Selanjutnya yang ayat 9. Oh maaf 8 ya. Tetapi kata Daud kepada Abisai, maaf Bapak Ibu Saudara, ini bukan sampai 12 ya, sampai 10 saja. Di situ belum saya. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Lalu kata Daud, demi Tuhan yang hidup niscaya Tuhan akan membunuh dia. Entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Daud di sini menahan diri ya dia. Dia menahan diri ketika Abisai ingin membunuh Saul. Karena waktunya tepat sekali ya kalau si Abisai membunuh si Saul ini, bisa langsung mati dia si Saul. Karena saat itu Saul sedang tidur, dia terlelap gitu. Dia berkata bahwa si Daud ini berkata bahwa Tuhan sendirilah nanti yang akan menjatuhkan Saul, entah melalui kematian alami atau melalui perang atau hukuman langsung gitu. Jadi Daud sadar karena apa? Karena dia tidak bisa semena-mena dengan hamba atau raja yang diurapi oleh Tuhan. Itu adalah sebuah dosa kalau si Daud membunuh si Saul. Dan sekalipun Saul itu berbuat jahat terhadap si Daud.
Tapi ini keputusan yang sungguh luar biasa yang boleh Daud ambil ya Bapak Ibu Saudara. Ini sebuah kepercayaan, sebuah kekuatan semacam ini menuntut suatu kesabaran. Benar atau enggak? Ya, karena kita ini menahan kejengkelan kita dengan kita tetap untuk tidak membunuh gitu. Memilih untuk memaafkanlah paling tidak ya, karena Saul enggak mau dia berbuat dosanya karena membunuh Saul. Karena memang Daud tahu bahwa Saul adalah raja yang diurapi. Jadi ini menuntut kesabaran, sebuah keberanian dan ketaatan. Karena dia melihat bahwa Tuhanlah yang punya kekuatan untuk membalasnya gitu kan. Ya tapi bukan semena-mena terus kalau setiap kita di sini ketika kita ada masalah, ben ku Tuhan yang balas seperti Pak Sarjon kemarin boleh sampaikan ya. Terus pembalasan di tangan Tuhan. Tuhan tidak seperti itu juga ya, tapi mungkin diubahkan dengan hatinya yang boleh mengakui kesalahannya, itu juga bisa. Jadi kita tetap mendoakan untuk orang-orang yang menyakiti kita, membuat kita mengalami ketidakadilan. Jadi di sini Daud ini bukan satu kali saat itu ya dia mengalami suatu hal ya. Jadi Daud sudah 2 kali, coba Bapak Ibu Saudara dibaca di 1 Samuel 24. Dia sudah mengalami hal yang serupa ini yang kedua kalinya, tapi Daud di sini memilih untuk menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Seringkali kita akan mengalami hal seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Ya mengalami sebuah masalah yang diulang, yang sama seperti kemarin. Tapi kadang kita masih kaget, masih masih bingung gimana penyelesaiannya gitu. Ya sore hari kita nanti belajar bersama ya, bersama dengan Daud untuk punya hati yang besar. Jadi percaya Tuhan membela itu bukan hanya kita percaya aja ya, tapi benar-benar kita percayai, benar-benar kita percayai. Jadi kita punya keyakinan yang kuat bahwa Tuhan akan menolong, melindungi, dan memulihkan. Jadi jangan pernah kita takut karena kita punya Allah yang membela. Mazmur 27 ayat 1, Tuhan itu pembela hidupku. Kalau Bapak Ibu Saudara boleh baca di situ, ada di Keluaran 14 ayat 14, Tuhanlah yang berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi ayat ini boleh mengatakan bahwa pembelaan Tuhan itu bukan bergantung pada kekuatan kita. Tapi pembelaan Tuhan itu kuasa Tuhan ya. Kuasa Tuhan yang sempurna yang Tuhan punya untuk membela kita. Kita mau di sini apa itu artinya mempercayai Tuhan, percaya Tuhan membela. Ada 2 hal ya yang boleh saya sampaikan artinya percaya Tuhan membela. Bapak Ibu Saudara boleh baca di sini, memiliki sikap tenang, tetap tenang. Walaupun situasi terlihat tidak adil, suatu sikap iman yang kuat agar kita tidak terlintas niatan untuk membalas atau membuktikan diri dan agar kita tetap bisa berdoa dan menjaga hati. Tenang merupakan sikap iman yang kuat dan yakin bahwa Tuhan akan menegakkan keadilan. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tetap bisa, untuk kita ini, kenapa kita harus tenang? Untuk kita bisa tetap berdoa. Bisa tetap berdoa untuk minta hikmat Tuhan. Untuk tetap kita bisa bijaksana. Berdoa untuk membuat hati kita ini tetap terjaga. Hati kita tetap bersih gitu kan. Lembut, tidak pahit dan tidak rusak oleh kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Jadi ketenangan itu untuk bisa membuat kita itu berdoa. Pastor John seringkali sampaikan, tenang saja, kita tenang saja. Karena masalah itu seringkali terulang gitu, terulang. Jadi kita tidak rusak ya dengan hal-hal yang sepertinya merusak kita. Tapi kalau kita punya ketenangan, ya itu tadi, untuk kita bisa berdoa. Jadi
Tenang merupakan sikap iman yang kuat, sikap iman yang kuat dan yakin bahwa Tuhan akan menegakkan keadilan. Jadi Daud telah mengalami situasi serupa yang tadi sebelumnya saya sampaikan. Ia tetap memilih untuk menyerahkan masalahnya kepada Tuhan untuk kedua kalinya. Ada quote yang bagus ini. Iman sejati bukan keputusan sekali jadi. Ya enggak? Ya, iman sejati bukan keputusan sekali jadi. Melainkan sikap yang terus diperbarui saat menghadapi ujian yang sama. Amin. Jadikan quote ini sebuah pernyataan untuk kekuatan kita ya. Jadi masalah yang kita hadapi, ujian yang kita hadapi itu sebenarnya untuk memperbarui hati kita, pikiran kita, agar kita tetap bagaimana kita tetap choose to honor, tetap memilih untuk menghormati Tuhan. Amin. Yang kedua artinya percaya Tuhan membela. Yang kedua adalah percaya pada waktu Tuhan. Di sini dikatakan bahwa pembelaan Tuhan tidak selalu cepat, tetapi Tuhan selalu bekerja tepat waktu. Karena pembelaan Tuhan bisa datang dalam bentuk kekuatan untuk memiliki damai sejahtera, supaya kita tidak mengambil jalan pintas. Jadi di sini, kenapa kita percaya pada Tuhan untuk waktu Tuhan? Karena itu tadi ya, bahwa pembelaan Tuhan bisa datang dalam bentuk kekuatan untuk memiliki damai sejahtera. Itu tidak mudah. Saya itu membayangkan ya, kita ini dipilih Tuhan itu bersyukur sekali ya. Dipilih untuk belajar banyak tentang kehidupan. Kata menghormati itu sebenarnya kata yang sepele ya. Tapi di dalamnya itu banyak hal yang boleh kita pelajari ya. Menghormati orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, dia bisa menghormati karena ada orang yang kaya, orang yang terkenal, dia bisa menghormati, gitu kan. Tapi mungkin untuk menghormati orang yang menyalahi dia, itu tidak banyak orang tahu untuk dia bisa berkata, masih bisa ngomong, bisa menghormati, itu tidak gampang gitu kan. Kita bersyukur sekali, kita boleh ada di menjadi umat pilihan Tuhan, untuk kita banyak belajar tentang kehidupan ini. Jadi kita ini boleh menjadi orang-orang yang berbeda. Okay. Seperti kemarin pastor sampaikan, jangan serupa dengan dunia ini, tapi kita boleh dibaharui hidup kita ya. Jadi percaya pembelaan Tuhan berarti rela melepaskan hak untuk apa? Untuk membalas, merelakan hak kita untuk membalas. Jadi jangan pernah kita boleh membalas, walaupun peluangnya itu ada, seperti yang Daud alami. Peluangnya banyak itu, karena Tuhan menjadikan tentara-tentara itu dan Saul tertidur gitu kan. Itu bisa, itu kesempatan untuk Daud membunuh si Saul. Tapi walaupun peluang terlihat sangat terbuka. Jadi sikap ini membuktikan, ini ada kuat lagi untuk yang kedua. Sikap Daud ini membuktikan bahwa kemenangan terbesar itu bukan mengalahkan musuh, melainkan mengalahkan diri sendiri. Amin. Mengalahkan diri sendiri itu tidak mudah, karena ego kita itu manusia lebih kuat daripada firman yang sering kita dengar. Seringkali malah kita abaikan. Kita seringkali ada di posisi keinginan kita, kemauan kita. Tapi dengan kita belajar choose to honor, memilih untuk menghormati Tuhan, kita tidak membalas. Tapi bagaimana kita mengalahkan diri kita sendiri terlebih dahulu. Amin ya Bapak Ibu. Jadi mari kita belajar bersama, karena ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Meskipun hanya kata menghormati, tapi ini tidak mudah. Karena kita harus menghormati orang yang menyalahi kita. Yang pertama tadi, kita percaya Tuhan membela. Yang kedua, terus hidup berintegritas. Setiap kita tahulah ya, apa itu hidup berintegritas. Kita baca dulu di 1 Samuel
26 ayat 22 sampai 25. Tetapi Daud menjawab, inilah domba itu, ya Tuanku Raja. Baiklah salah seorang dari orang-orangmu menyeberang untuk mengambilnya. Tuhan akan membalas kebenaran dan kesetiaan setiap orang. Sebab Tuhan menyerahkan engkau pada hari ini ke dalam tanganku. Tetapi aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Kembali Daud mengatakan seperti itu. Dan sesungguhnya seperti nyawamu pada hari ini berharga di mataku. Demikianlah hendaknya nyawaku berharga di mata Tuhan, dan hendaknya ia melepaskan aku dari segala kesusahan. Lalu berkatalah Saul kepada Daud, diberkatilah kiranya engkau, anakku Daud, apa jua pun yang engkau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya. Lalu pergilah Daud meneruskan perjalanannya, dan pulanglah Saul ke tempatnya. Di 1 Samuel 26, 22 sampai 25 ini, Daud menegaskan bahwa Tuhan akan membalas setiap orang menurut kebenaran dan kesetiaannya. Jadi ia tidak menggunakan kesempatan untuk membunuh Saul ya, untuk membuktikan diri bahwa dirinya itu benar. Jadi tapi Daud memilih menunjukkan integritas. Integritas ini melalui tindakannya. Jadi Daud tetap menghadap Saul dengan penuh hormat, menegaskan bahwa ia tidak bersalah dan tidak memiliki niat jahat terhadap Saul. Jadi sikap ini menunjukkan bahwa integritas itu bukan hanya soal apa yang kita lakukan ketika orang mendukung kita, tetapi juga bagaimana kita bersikap di hadapan orang yang melawan kita. Itu juga integritas. Jadi memelihara integritas itu berarti kita menempatkan kehormatan Tuhan di atas keinginan pribadi untuk menang atau dipuji. Tidak perlu kita seperti itu, nggih. Jadi bagaimana kita hidup berintegritas? Nanti saya boleh sampaikan beberapa hal untuk apa sih itu terus hidup berintegritas. Jadi Daud tidak mengandalkan manipulasi atau fitnah untuk menjatuhkan Saul. Tetapi Daud membiarkan tindakannya itu berbicara karena ia percaya bahwa Tuhan sendiri yang akan mengangkat atau merendahkan seseorang sesuai kehendaknya. Jadi hidup dengan integritas itu membuat kita tidak perlu takut jika kita ini difitnah. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Kadang itu manusia itu saat ini tuh kalau kena apa sedikit takut reputasinya hancur gitu ya. Takut kita tidak dihormati orang lagi. Takut, banyak sekali ketakutan yang dialami. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya di tempat ini sih punya kekuatan yang ekstra ya untuk melawan setiap fitnah dan setiap kejahatan dengan tetap choose to honor. Jadi sikap ini memerlukan, sekali lagi, untuk kita tetap berintegritas memerlukan keberanian untuk tetap berjalan lurus. Meskipun jalannya terlihat sulit. Jadi perlu keberanian daripada untuk kita ini mengambil jalan pintas ya Bapak Ibu Saudara. Jadi Daud sekali lagi memberi teladan bahwa karakter yang kokoh itu lebih berharga daripada kemenangan sesaat. Dan itulah yang memuliakan Tuhan di tengah tekanan. Untuk selanjutnya, saya boleh jelaskan sebentar untuk terus hidup berintegritas. Apa itu terus hidup berintegritas? Yang pertama adalah jujur dalam segala hal. Tentunya kita semua tahulah jujur dalam segala hal di sini yaitu tidak memanipulasi, ya, tidak berbohong, tidak mencari keuntungan lewat cara yang salah. Tapi ya seringkali kita kalau bahasa Jawa ini enggak ngelegewo ya. Kalau kita melakukan hal seperti itu tuh kadang kayak enggak kerasa gitu kan. Sekali diulangi. Kok ora ono sing negur gitu kan.
Tapi harusnya kita sendiri sih. Kalau kita sekarang belajar choose to honor, ketika kita melakukan hal yang salah, kita tentunya langsung tahu ya, intuisi kita, kedalaman hati kita ini tahu, oh ya sih salah. Itu jujur dalam segala hal. Yang kedua konsisten. Konsisten di sini sama di depan orang maupun maupun ketika kita ada sendiri maupun ada di depan orang gitu ya. Udahnya gitulah. Dibolak-balik ya. Jadi tidak bermuka dua. Kita belajar, kita konsisten untuk ya saya seperti ini ya seperti ini gitu. Tidak berbeda ketika kita tidak di hadapan orang gitu. Sama di gereja maupun di rumah. Yang ketiga setia pada nilai kebenaran ya. Setia pada nilai kebenaran yaitu tetap memegang prinsip yang benar. Ya firman Tuhan itu prinsip yang benar. Meskipun ada tekanan, godaan atau resiko, kita tetap setia pada nilai kebenaran. Karena itu pegangan kita. Orang di luar sana tidak punya pegangan seperti itu. Pegangan dia baik Gunung Kawi gitu kan. Untuk penglaris. Baik bergoto gitu. Mungkin melalui saya. Haleluya. Setia pada nilai kebenaran. Yang keempat tanggung jawab. Tanggung jawab berani mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Ini yang terpenting. Jadi kita tidak lari dari masalah. Kita bertanggung jawab. Kita diberi tanggung jawab ya kita selesaikan. Jangan kita lari dari masalah. Kalau kita lari dari masalah, kita tidak berintegritas. Dapat dipercaya, orang lain merasa aman. Karena tahu kita tidak berkhianat atau berbuat curang. Integritas adalah kesaksian hidup yang paling kuat di tengah dunia yang jahat. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi tetaplah kita berintegritas. Integritas adalah kesaksian yang kuat. Untuk kita bisa selalu ada di tengah dunia ini tanpa harus membalas, tanpa harus kepahitan dengan hal yang menyalahi kita. Jadi sore hari ini kita boleh belajar bersama tentang Daud yang begitu dia memilih untuk tidak membalas. Karena Daud bisa melakukan hal seperti itu ya, dia sabar. Dia bisa melakukan Daud. Bapak Ibu Saudara ya yang ada di tempat ini, kita semua punya setiap pergumulan, permasalahan masing-masing berbeda. Tapi kita tahu bahwa ada firman Tuhan yang bisa memberikan kita kekuatan, melegakan kita. Menurut Bapak Ibu Saudara firman Tuhan itu perintah-perintahnya abot apa enggak sih? Pak Serjo juga sering tanya, perintah-perintahnya itu berat enggak sih, abot enggak sih? Sebenarnya kalau kita dengan kekuatan kita sih berat gitu kan. Tapi 1 Yohanes 5 ayat 3 dikatakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Amin. Perintah-perintahnya tidak berat, menghormati sebenarnya berat. Tapi kalau kita lakukan terus-menerus menjadi sebuah budaya kerajaan Allah, itu menjadi ringan, enteng. Kita punya saudara-saudara yang selalu mengingatkan ya, mengingatkan ketika kita bersalah, ketika kita tidak ada di satu karakter yang di luar daripada karakter budaya kerajaan Allah. Teman-teman gembala kita selalu mengingatkan kita, memberikan nasihat. Ya agar jangan sampai kita terperosok gitu. Menjadi orang-orang yang hilang. Hanya karena sebuah masalah sebenarnya kecil itu. Tapi karena kita memilih untuk mengandalkan ego, kita menjadi tidak kuat dan lari dari masalah. Ini yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Ujian yang sama sering datang kembali dalam hidup kita. Tuhan mengendaki supaya kita sebagai orang percaya, do it again, terus lakukan. Yaitu terus percaya bahwa Tuhan membela dan terus hidup berintegritas. Amin. Amin.
kita amini firman Tuhan untuk sore hari ini, bahwa di bulan November ini adalah pelajaran yang sungguh sangat berharga buat setiap kita, sangat berarti sekali. Menghormati itu bukan hal yang sulit untuk setiap kita, mari kita lakukan bersama-sama, kita saling menasihati satu dengan yang lain, agar kita tetap choose to honor. Setiap melakukan, terus lakukan apa yang menjadi bagian Tuhan untuk hidup kita, yaitu kita percaya bahwa Tuhan membela dan kita terus hidup berintegritas. Sekali lagi, amin untuk firman yang boleh sore hari ini kita dengar ya. Mari kita angkat sebuah pujian, bahwa kita itu ingin rindu untuk kita mengiring Tuhan seumur hidup kita. Maka pikiran kita, kehendak kita serahkan sama Tuhan, supaya kita tidak mengandalkan ego kita tidak mengandalkan kekuatan kita, agar setiap masalah yang kita hadapi, kita boleh tetap choose to honor, memilih untuk menghormati Tuhan. Kami ajak bangkit berdiri bersama. Masalah yang ada, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu.
dengan kami boleh selalu mempercayai apa yang menjadi pembelaan Tuhan atas setiap kami. Kami terus hidup untuk berintegritas. Berikan hati kami yang tenang Tuhan, agar kami bisa berdoa, kami bisa menjaga hati kami, agar kami tidak gerusah-gerusuh, tidak mengambil jalan pintas, tidak melakukan hal-hal yang anarkis. Tapi kami tetap melihat bahwa Allah punya cara yang terbaik atas setiap masalah kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang selalu mengingatkan setiap kami untuk semakin hari kami boleh semakin diperbarui lebih baik ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Karena Engkau rindu untuk kami boleh menjadi bejana yang indah. Bejana yang setiap kali diproses, berulang kali diproses, hingga kami boleh dimurnikan hati kami menjadi bejana yang indah sesuai yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Berkati Tuhan jemaat di tempat ini dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Untuk kami boleh saling menghormati satu dengan yang lain sebagai tanda kami choose to honor padamu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan kebenaran firman-Mu hanya ke dalam tangan kasih penyertaan-Mu ya Bapa. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu, kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Kau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka, dibukakannya tingkap-tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu-lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai